Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita alhamdulillah bisa punya kesempatan untuk kembali lagi bersama Bapak Bambang Prihartono dan juga saya Haikal dan Saya Rohman. Oke, kita kali ini akan melanjutkan membahas mengenai LRT ya. LRT masih Ya, karena saat ini masih sangat hangat untuk diperbincangkan. Oke, jadi untuk saat ini LRT itu bagaimana ya Pak? Kira-kira kita ini bisa untuk semakin semangat dalam menghadapi adanya LRT ini Pak? Baik, Haikal, Rohman. Jadi gini, sekarang ini nih, orang lagi masyarakat ya, lagi terpukau dengan hadirnya angkutan massal yang disebut LRT. Terpukau dalam artian apa? Dalam artian bahwa sebenarnya masyarakat itu sudah mengharapkan lama sih sebenarnya kehadiran LRT itu. Nah, waktu saya mencoba LRT, saya pernah diskusi atau semacam interview dengan masyarakat yang mencoba LRT. Apa pendapat mereka? Mereka sangat bahagia luar biasa. Waktu itu saya temui adalah seorang ibu, ya kan? Dia bilang, aduh Pak, alhamdulillah, makasih bahwa LRT akhirnya dioperasikan. Emang kenapa Bu? Waduh Pak, saya sudah lelah di jalan. Saya sudah lelah. Dan ini apa artinya? Ini kira-kira cermin masyarakat lah, cermin masyarakat. Nah, oleh karena itu pemerintah harusnya lebih serius nih mengatasi permasalahan transportasi angkutan massal. Karena respon masyarakatnya kan luar biasa. Coba. Kalian udah nyoba belum LRT? Belum Di kesampaian nih Pak. Nanti bareng saya ya. Boleh. Wajib itu. Kita coba nyoba LRT biar kita dapat feel-nya gitu. Dapat feel-nya, nanti kita ngobrol sama masyarakat, apa sih sebenarnya komen masyarakat itu. Dan kemarin saya sempat lihat itu, kebetulan kan rumah saya di daerah Bekasi kan. Coba LRT itu penuh sampai berdiri. Sampai saya khawatir, waduh, kok udah penuh. Jangan-jangan nanti orang malah takut nih LRT kalau udah penuh gitu kan. Iya. Nah, ini pemerintah harus mulai antisipasi nih kan. Mikirkan lagi nih, apa setelah ini kan gitu kan, setelah ini. Nah, jadi itulah sebenarnya kenapa tadi LRT ini menjadi penting, tidak hanya buat pemerintah, khususnya buat masyarakat kan, untuk mengatasi permasalahan transportasi yang ada. Nah, sekarang kita lihat kan, setelah musim kemarau, kita lihat bahwa ternyata polusi udaranya luar biasa. Ya kan? Bukan main, luar biasa kan. Nah, jadi itu kira-kira Haikal, kenapa hari ini kita masih membahas mengenai LRT. Kita lihat sekarang hal-hal kecil tetapi penting buat pemerintah, ya kan? Hal kecil tapi penting buat pemerintah, dan itu menjadi evaluasi buat pemerintah bagaimana mengelola LRT ke depan. Nah, sebenarnya ada satu yang coba saya soroti adalah, nah ini sekarang kita sudah menyediakan infrastruktur baik sarana maupun prasarana. Cuma kadang-kadang kan kita lupa ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa untuk apa sih sarana yang kita bangun, infrastruktur kita bangun itu kan? Apa bermanfaat? Apa dampaknya kepada masyarakat? Itu kita harus evaluasi gitu. Jadi misalnya kita bangun jalan tol, bangun LRT atau yang lainnya, apa dampaknya buat masyarakat? Ada nggak manfaatnya buat masyarakat? Kalau memang dampaknya tidak optimal, bagaimana supaya optimal? Kan gitu kan? Nah, jadi harus kita pikirkan ke depan. Jadi kita belum selesai nih. Kalau bangun LRT sudah jadi, itu sudah dioperasikan, udah diresmi oleh Bapak Presiden, salah selesai? Belum. Masih belum selesai. Kita harus masih bekerja lagi ya, mikirkan lagi bagaimana infrastruktur itu menjadi sustain,
berkelanjutan, Berkelanjutan. ya kan? Berkelanjutan. Nah kalau dia tidak berkelanjutan berarti kan dia tidak optimal, ya kan? Tidak optimal. Ya. Bahkan tidak hanya itu aja, dan kita juga harus berpikir bagaimana keterkaitannya dengan infrastruktur yang lain, ya kan? Terhadap masyarakat dipikirkan kaitannya dengan infrastruktur lainnya apa nih dampak yang bisa dioptimalkan, ya kan? Nah oleh karena itu dalam kesempatan ini kita coba diskusi urun rembuk kepada pemangku kepentingan khususnya, ya kan? Nah, apa sebenarnya yang kita pikirkan lebih lanjut setelah LRT dioperasikan? Ya betul, karena kan yang takutnya ya udah ada MRT, terus LRT udah ada, terus Ya. ternyata LRT yang terlalu ini hanya cuman viral doang, orang pada ngikut, akhirnya tidak efisien kayak gitu. Betul. Nah itu yang ditakutin. Betul, Rohman, benar sekali gitu loh. Jadi sekarang misalnya nih keterkaitan satu moda dengan moda yang lainnya. Iya betul. LRT connect nih ceritanya udah dengan MRT di Duku Atas. Bener nggak mereka itu connect dalam artian, ya kan? Connect secara fisik atau connect dalam artian lain, ya kan? Kan ada juga yang secara fisik dan ada yang secara yang tidak yang non fisik. Iya. Masih bingung gitu. Masih bingung. Bingung, iya. Sengaja main gua bikin seperti itu. Saya masih bingung. Udah bingung ya gitu. Saya kan orang awam yang tidak tahu. Jadi keterhubungan interkoneksi ya, terintegrasi itu bisa dalam artian fisik atau non fisik. Ya. Fisik dalam artian bahwa secara fisik kelihatan dia terkoneksi kan. Jadi pindah dari satu moda ke moda yang lain dengan gampang. Kelihatan fisiknya. Tapi ada yang sifatnya non fisik. Apa itu? Misalnya, bener gak orang sistem pembayaran sudah terkoneksi? Oh iya. Ya kan? Benar. Iya, jadi jangan tiap masuk moda tap, nanti keluar dari moda itu tap lagi, nanti masuk moda nge-tap. Nah itu kan orang akhirnya capek kan ngeluarin kartu. Iya. Efektif. Nah, bayar berkali-kali kan. Oh tuh ada fungsinya spatula tuh. Nah, Tek. nah, itu ke depan harus mulai kita pikirkan ya. Itu satu hal, ya kan? Ada hal yang lain lagi. Apa itu? Misalnya, sudah ada angkutan massal. Pindah nggak sih orang ke angkutan massal? Belum tentu. Iya. Belum tentu. Siapa yang diambil pindah? Nggak ada. Nggak ada pak. Nggak ada yang pindah. Nggak ada yang Nggak menjadi. ada pindah. Oke, ada Pak pindah. Seberapa cepat dia bisa pindah? Nah itu tugasnya pemangku kepentingan pemerintah. Bagaimana sarana yang dibangun dengan begitu mahal, dia bisa langsung optimal, ya? Bisa langsung dia melayani masyarakat. Nah itu harus dipikirkan. Nah makanya di dalam implementasi yang kemarin kan saya bilang kan, push dan pull itu kan. Ya, Oke. Sekarang pull sudah ada, LRT sudah jadi. Sekarang push harus dikerjakan, kebijakan pushnya. Ya. Apa kebijakan pushnya? Ya tadi, bagaimana mengatur manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengoptimalkan LRT tadi. Begitu Mas. Harus yang push itu sebenarnya masyarakat berpindah gitu kan, dari transportasi pribadi. Itu yang paling penting kan. Langsung pindah ke Jadi yang paling penting, bagaimana orang bisa langsung pindah dari angkutan pribadi ke angkutan massal. Karena tujuannya kan itu kan. Iya, betul. Jadi istilah shifting dia berubah. Nah, makanya sekarang kebijakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya dia nge-push orang cepat pindah gitu. Oke, kita mau target tahun ini semua masyarakat harus sudah pindah ke LRT. Maka kebijakan itu harus diterapkan supaya kebijakan itu tadi harus diterapkan supaya orang pindah ke. Tapi kemarin Bapak bilang baru hari ketiga itu udah penuh kan area Bekasi gitu. Apakah memang sudah semasif ini dari segi LRT kita, menurut Bapak sudah memadai atau sebetulnya masih harus lagi? Ya, jadi oke, kalau kembali masalah prasarana, terus terang lah
jauh dari kebutuhan, ya kan? Masih jauh dari kebutuhan, ya kan? Nah tapi sebagai langkah awal ini langkah yang luar biasa, ya kan? Terobosan yang luar biasa oleh pemerintah. Makanya kita beri apresiasi pada pemerintah telah melakukan ini. Nah tapi kita masih punya waktu, ya kan? Di dalam rencana induk itu kan sampai 2029, ya kan? Ini kan 2024, ya, kita punya 5 tahun. Oke. Nah sekarang bagaimana kita 5 tahun ke depan bisa membangun prasarana atau infrastruktur transportasi ini secara masif. Nah tapi itu judul yang lain ya. Nah tapi sekarang saya mau coba fokus apa sih yang kebijakan rekayasa lalu lintas, manajemen lalu lintas yang perlu dilakukan dalam rangka supaya LRT itu bisa optimal. Ya. Nah sebenarnya pemerintah gampang sekali. Kenapa gampang? Karena sudah ada kebijakan-kebijakannya yang sudah dikerjakan dulu, ya kan? Yang sudah dikerjakan dulu. Nah sekarang kebijakan-kebijakan evaluasi aja, dikerjakan nggak sekarang? Contoh, ya kan? Saya contoh. Ini masih kaitannya dengan LRT kebetulan sama nih. Dulu ada kebijakan masuk ke jalan tol itu dengan sistem ganjil genap pada saat Asian Games diterapkan. Itu ada peraturan regulasinya Kementerian Perhubungan. Sampai sekarang belum dihapus, ya kan? Itu aja dikerjakan lagi. Nah kalau nanti ganjil genap masuk ke jalan tol dimainkan lagi, ya kan? Istilah orang Medan dimainkan lagi. Nggak ada opsi lain lagi nih. Udah ya. Mainkan lagi kan? Mainkan lagi. Otomatis mereka naik angkutannya lagi. Orang kebetulan kebijakan jalan tol itu kan di Bekasi Barat, Bekasi Timur, Tambun. Itu seiring dengan LRT yang dari Duku Atas ke jalur situ lagi. Jalur situ ya tempatnya. Terus satu lagi adalah di Cibubur 1, Cibubur 2 kan udah. Udah kan pas banget kan. Mainkan aja itu kebijakan itu kan. Orang otomatis itu dia ke LRT. Pus ini yang sangat penting tuh Pak. Iya. Udah pemerintah nggak usah pikir lagi, bikin capek-capek. Dan itu udah teruji kok. Udah dilakukan uji coba, masyarakat juga udah tahu. Laksanakan aja lah kebijakan itu. Regulasinya udah ada gitu. Semoga aja ya. Nah, makanya kesempatan ini saya appeal nih, ya kan, kepada pemerintah, ya kan. Bagaimana kalau kita jalankan kebijakan itu dalam rangka mengoptimalisasi daya angkut LRT. Tapi ada lagi nggak kira-kira selain itu? Karena kan pasti masyarakat ada aja cari cara lain. Ya, selain kebijakan itu tuh Pak. Iya, kebijakannya banyak sebenarnya, ya. Kebijakannya banyak. Tapi mainkan aja dulu itu, ya kan? Karena itu udah sama dengan koridornya itu kan. Untuk step awal. Ya, step awal. Itu ada. Itu kan koridornya sudah sama kebetulan kan. Jadi masyarakat dia pasti tidak akan komplain. Karena apa? Karena pemerintah sudah menyediakan angkutan massalnya. Kecuali kalau kebijakan itu diterapkan, angkutan massalnya nggak ada. Betul. Kita nggak punya alternatif. Sekarang ada alternatif. Nah, oleh karena itu, coba dimainkan lagi kebijakan itu, dievaluasi supaya efektif, dan itu otomatis nge-push dia. Nah, jadi kesempatan ini justru kita memberi masukan kepada pemerintah, kepada pemerintah. Udah nggak usah mikir-mikir lagi, orang udah pernah dikerjakan. Iya. Regulasi udah ada lagi. Kita dapat diaktifin lagi. Aktifin kembali, terus evaluasi lagi. Nah, kalau itu tidak dikerjakan, sama kejadiannya LRT Palembang. Nah, LRT Palembang kan peluangnya tidak optimal karena tidak ada kebijakan pushnya. Orang nggak shifting dia ke LRT gitu. Nah, jadi setiap ada koridor di mana dibangun angkutan massal harus dilakukan kebijakan pushnya. Jangan lupa itu. Jangan dipikir terus kalau kita sediakan angkutan massal situ orang pindah otomatis. Enggak. Karena angkutan pribadi menang dia. Iya. Menang dia dibandingkan dengan angkutan Karena massal. nurut mau kemana aja, hayu. Iya. Lebih nyaman dong. Nah, angkutan pribadi mana kalau Iya. ada AC-nya sekarang sudah dingin, ada musik, jadi segala macam kan gitu. Dan privasinya nggak terganggu kan gitu. Pasti kalah dong angkutan massal. Salah satunya udah itu kebijakan itu kita mainkan manajemen rekayasa lalu lintas.
untuk ngebut itu. Nah oleh karena itu, ayo sekarang supaya LRT-nya juga sustain, ya kan, berkelanjutan, mainkan kebijakan ke situ. Nah kalau nanti LRT-nya penuh, kan LRT kan terbantu kan untuk pengoperasiannya, ya kan? Tinggal nanti pikirkan non-fare box-nya, ya kan? Ya. Untuk tambahannya kan. Tapi kalau LRT-nya harus berdarah-darah dulu, nanti kan recovery-nya susah. Nah dari sekarang kita mainkan kebijakan itu. Karena bukan dari awal lagi, kebijakannya sudah ada kok. Tinggal dimainkan aja lah ikut. Nggak susah gitu. Itu kan bicara sejam 2 jam. Dan masyarakat sudah terbiasa dulu kok, udah gak ada masalah. Nah dulu juga mereka waktu ASEAN masyarakat oke-oke aja. Sudah ada studinya kok. Masyarakat yang di luar ganjil genap sama di dalam koridor ganjil genap, mereka gak ada masalah. 70% mereka menerima. Dan mereka merasakan bahwa waktu itu ya transportasi lancar. Nah oleh karena itu, Roman, Haikal, ya udah kita coba aja evaluasi, ya kan, kebijakan-kebijakan yang ada. Nah kalau memang harus diterapkan dan angka, terutama itulah saya usul di kebijakan ganjil genap di jalan tol di Bekasi, Bekasi Timur dan Tambun, kemudian Cibubur 1, Cibubur 2 untuk diimplementasikan. Karena masih ada itu permen kopi masih ada gitu. Iya. Juga titik harus. Jadi nggak perlu dicoba lagi. Paling ramai di situ ya. Nggak perlu sosialisasi lagi gitu. Tinggal eksekusi aja sebenarnya. Tinggal laksanakan aja gitu. Jadi semoga aja ini pemerintah bisa tahu apa yang Bapak sampaikan gitu. Jadi setidaknya bisa diterapkan. Betul. Untuk meminimalisir apa yang tadi udah kita bicarakan. Ya. Oke, kita bantu sharing lah pada pemerintah, mengingatkan pada pemerintah kan, mungkin pemerintah sudah lupa kali kan. Ada loh kebijakannya. Mungkin bukan lupa, tapi mungkin pemerintah ada yang perlu diurus lain. Iya. Oke. Fokus. Memang pemerintah lagi sibuk kan, urus segala macam. Oke, sekarang kita coba membantu pemerintah. Mengingatkan kembali. Ini loh. Jangan lupa kita kan, ada loh kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk supaya masyarakat cepat shifting pindah ke LRT. Gitu ya. Pak, dengan adanya podcast ini, yang ada pembicaraan Bapak, pemerintah kembali mendengar Pak. Amin. Insya Allah. Bukan hanya mendengar aja, tapi juga langsung eksekusi. Ya, itu tujuan utamanya. Biar kita sebagai masyarakat jadi lebih happy. Jadi itu kemacetan tuh kan Cibubur, wah Bekasi itu macetnya parah. Oh, apalagi sekali saya tuh. Pak, saya Kacau. sih malam nih kalau pagi pulang lihat macet udah kayak pusing. Parah itu. Ampun. Dan kita pikir pulang malam terus jalanan tol lancar, tentu enggak juga. Iya. Sama aja. Kumpul truk kesel kita semua. kan. Iya. Aduh. Gitu. Kita kan ya. Ya. Mungkin sampai sini aja Untuk pembahasan ini. pembahasan kali ini ya. Oke. Ya sekian itu dulu. Untuk ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa komen di kolom bawah ini. Dan juga terima kasih hari ini Pak Bambang Terima kasih, Eka, atas Roman. sharing-sharingnya, ilmunya sangat bermanfaat. Amin. Semoga apa yang sudah dibahas ini menjadi barokah dan amanah yang baik. Amin. Dan jangan lupa like, share, and comment. Terima kasih. Oke, Bye-bye. bye-bye.